satu indikator tata kota yang baik yaitu dengan melakukan pengendalian pada sirkulasi transportasinya. Kota Bogor sesuai julukannya sebagai kota sejuta angkot. Banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor seringkali menimbulkan kemacetan. Menurut data dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor, tahun 2020, jumlah angkot yang mengelilingi Kota Bogor dan sekitarnya mencapai 3.412 kendaraan, dengan rute keberangkatan sebanyak 23 trayek. Revisi daripada Perda 8 2011 terkait RT RW, arah kebijakan pemerintah kota adalah redistribusi fungsi, mendistribusikan fungsi-fungsi kegiatan ke seluruh wilayah. Ini tujuannya apa? Karena pada dasarnya Kota Bogor itu dibentuk zaman Belanda itu kan sebagai Buitenzorg, kota peristirahatan. Sistem jaringan yang terbangun di Kota Bogor itu radial sentris, semua mengarah ke pusat kota, sehingga mempengaruhi sistem kegiatannya pun semua menumpuk di pusat kota, di sekitar kawasan Kebun Raya, di kawasan Merdeka, Jembatan Merah. Kondisinya akan mempengaruhi sistem pergerakan ke pusat kota juga. Dan perkembangan tahun ke tahun tumbuhnya mobilitas masyarakat, beban ke pusat kota tentunya juga semakin berat. Apalagi secara gak langsung Kota Bogor itu ibarat telur ya. Kota Bogor itu kuningnya, kita berada di tengah-tengah wilayah kabupaten, sementara simpul pergerakannya adalah di Kota Bogor, stasiunnya, terminalnya, dan pada akhirnya mobilitas tadi tidak bisa dipisahkan Bogor dengan kabupaten. Dan Bogor menjadi bagian aglomerasi perkotaan Jabodetabek, tidak bisa dipungkiri yang terjadi adalah pergerakan yang sifatnya komuter. Dalam upaya mengurangi angkutan kota, pemerintah Kota Bogor menyediakan angkutan umum melalui skema BTS, Bus Transit System, yang diberi nama Biskita Transpakuan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menargetkan persentase masyarakat yang menggunakan transportasi umum mencapai 60% pada 2029. Tentu pemerintah merasa efisien karena satu bus bisa menggantikan 5 sedan, sehingga jalan bisa lebih sedikit kendaraan yang ada di jalan. Kita tahu jalan di Kota Bogor kan tidak cukup banyak dan tidak cukup lebar ya. Sehingga efisiensinya yang dilihat dari volume per kapasitas jalan dapat dijangkau oleh pemerintah karena tidak macet kan, karena sudah digantikan oleh bis ini. Pemerintah programnya seandainya supir angkot bisa jadi supir bis, itu prosesnya nggak semudah jadi supir angkot. Supir angkot bisa mau mobil aja langsung jadi supir. Kalau bis mesti punya ijazah, mesti proses, mesti dites ini itu. Angkot mah nggak usah, jadi prosesnya ini ringan. Akan diangkot lah, biar angkot kita jelek, bisa nyekolahin anak, bisa muliain anak, bisa buat ke dapur. Itu juga sebetulnya rugi, tapi kan kita ngayomi pemerintah ngikutin aturan. Kalau 31 sebetulnya itu merugikan kita. Kedepannya kita nggak punya kendaraan. Sehingga harapannya sebenarnya kita dengan keterpurukan angkutan umum saat ini seperti angkutan kota saat ini sebenarnya adalah dampak. Karena angkutan umum angkot sekarang mungkin layanannya kurang bagus dan segala macam, ini akibat dari apa? Sekarang kita sering menyalahkan, motor mudah banget didapat, ojek online banyak banget, akhirnya angkot terpuruk. Tapi layanannya sendiri kan juga kurang bagus. Makanya ke depan sebenarnya subsidi dengan skema BTS ini yang akan dikembangkan oleh pemerintah kota adalah bukan hanya di bis Transpakuan,
tapi termasuk feedernya. Ini tahun ini kita usulkan ke pemerintah pusat, harapannya tahun depan ada pengembangan feeder angkot dengan skema BTS bersubsidi juga. Tentunya layanannya dengan SPM juga, layanannya dibeli. Makanya harapan kami ke depan seluruh stakeholder masyarakat dengan adanya layanan yang ke depan semakin lebih baik ini bisa beralih, karena tujuan ini adalah bagaimana kebijakan push and pull. Push and pull itu bagaimana kita mendorong, menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan angkutan umum yang lebih baik ini. Ya, dengan adanya Transpakuan ini di bis kita, masyarakat lebih istilahnya lebih berdisiplin dalam berkendara lah istilahnya, dan mengurangi kemacetan di dalam kota Bogor. Nah, dengan ada Transpakuan ini kayaknya akan jauh lebih efisien. Satu, dia itu mobilitasnya di tempat titik-titik yang orang-orang biasa untuk berangkat kerja, kayak misalnya stasiun Bogor atau melewati Jalan Ahmad Yani menuju BPJS, dan setelahnya itu melewati Jalan Merdeka ke arah stasiun. Itu banyak sekali orang berangkat kerja. Dan mudah-mudahan Transpakuan ini belajar terus ya, jangan pesimis lah. Itu intinya juga dari tata ruang, tidak boleh pesimis, terus kita perbaiki sehingga menghasilkan suatu orang menyenangi mempergunakan angkutan umum. Kan sudah melebar cerita kita tuh, banyak sekali yang diperbaiki kan, sidewalk-nya diperbaiki, haltenya diperbaiki, bisnya diperbanyak, rutenya diperbanyak, terminalnya harus nyaman, ada kerjasama dengan angkot. Kerjasamanya tentu di rute-rute yang utama bis kota lah, tapi rute-rute yang kedua angkot, rute sekunder itu ya. Kedua, penambahan bis dari tahun ke tahun mesti ada ya, sehingga lama-lama bisnya bertambah, angkotnya berkurang ya, berkurang. What a wonderful